Baik, kita kembali lagi ke acara. Bu Asti, apakah sudah siap untuk materi selanjutnya, Bu Asti? Suara saya terdengar tidak, Mas? Terdengar, Bu Asti. Sebentar ya. Baik, Bu. Waktu dan tempat dipersilakan ya, Bu, untuk sesi 3-nya. Oke, baik. Wah, kayaknya belum pada masuk semua ya. Ada Bu Lisya, apa kabar Bu Lisya? Tadi kayaknya ada banyak ya. Mungkin masih pada istirahat kali ya, Mas ya? Coba saya kasih info. Nanti kita tunggu aja dulu, Mas. Bu Lisya, suara kami terdengar, Bu Lisya? Bu Robika nggak masuk lagi. Oh, terdengar ya. Sudah, oke. Yang penting ada Bu Dede, terdengar suaranya, Mbak Dede? Kita nggak apa-apa sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Karena materi kita kali ini lumayan banyak. Ya, Bu Lisa sudah dapat email ya, Bu Lisa ya? Sudah dapat email yang terkait materi ya? Halo? Oke, untuk materi selanjutnya kita ke materi halal ya, Mas ya? Oke. Bentar ya, saya share materi. Ya, oke, Bapak dan Ibu, terima kasih Mas Muslim untuk waktunya. Sudah istirahat ya, sudah makan, sudah sholat, sudah kita mudah-mudahan bisa terpenuhi ya untuk silabus materi pada Zoom kali ini. Karena materi yang diberikan itu instan ya Bapak Ibu. Berikutnya saya akan membahas untuk materi halal ya untuk industri pengolahan dan juga industri jasa boga ya. Sebelumnya sebelum materi halal saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk materi update halal dulu ya Bu Dede, Mbak Dede dan Bu Lisya. Sudah terlihat belum ya Mas? Bentar. Sudah terlihat? Nanti kita akan kasih kuis ya untuk teman-teman yang ada di sini. Ada hadiah voucher ya. Tapi biasanya nanti setelah pemaparan ya, karena harus tahu jawabannya dulu ya. Oke. Ya. Sudah terlihat Mas Muslim? Sudah Mbak terlihat? Jessica dan Mbak Dede? Sudah. Sudah ya. Oke, sekarang kita ke update halal dulu ya. Oke. Apakah di sini sudah ada yang tahu tentang halal sebelumnya? Ya. Sudah ya pastinya ya, karena kalau yang untuk Muslim pasti sudah halal itu pasti tahu perbedaannya. Ya, jadi intinya adalah untuk produk makanan dan minuman, akan diwajibkan ya per tahun 2024 ya, tahun 2024. Oh iya, ada yang izin nggak bisa ya nggak apa-apa. Tahun 2024 dimulai sejak tahun 2019 yaitu di tanggal 17 Oktober ya. Bu Lisya dan Mbak Dede ya. Kemudian untuk berikutnya adalah ya di sini kita akan lanjutkan
ini proses sertifikasi. Kalau boleh tahu Bu Lisya, untuk gudegnya Ibu sudah dapat halal belum, Bu? Kalau untuk yang ini udah sih gudegnya kan Udah punya gudeg kaleng juga. Udah cuma dapat kalau yang ada cabang baru yang saya mau bikin Oh, sekarang oke. tuh belum ada. Oh, belum ada. Sudah terdaftar dengan idenya yang sertifikasi gambar burung Garuda? Atau masih LP POM? Kayaknya masih LP POM nih. Oh, ya udah, kebetulan ya kita karena ada update terbaru ini, kita masukkan sebelum ke update terbaru ya. Per pasca 15 Februari 2022, mendaftar melalui Si Halal, memeriksa kelengkapan dokumen, ya, menginput biaya pemeriksaan, membayar biaya STTD ya, baru akan dia lakukan audit oleh LPH dan menerbitkan sertifikasi halal ya. Nah, berikutnya adalah ini alur proses untuk sertifikasi halal ya, Bu Lisya, Mbak Dede, ya di sini masih 2 orang ya, yang lainnya masih menyusul. Untuk pendaftaran halal itu akan dilakukan ke BPJPH, ya. Kemudian di tanda terima dokumen dari BPJPH akan keluar STTD, ya. Ibu Lisya kemarin dari LP POM ya Bu ya. Nah, setelah dari LP POM pada saat ini ada 11 LPH, yaitu LPOM MUI. Kemudian setelah diaudit oleh MUI, maka dilanjutkan untuk diberikan fatwa halal terlebih dahulu. Ini saya maaf saya belum buka video. Ya. Diberikan setelah keluar sidang ketetapan halal, ya di sini ada fatwa halal gitu ya. Kemudian di sini ada sertifikat halalnya. Ya, di sini ada sertifikat gambar logo burung Garuda ya Bu Lisya ya. Jadi dipastikan dulu nih Bu Lisya udah keluar ide atau belum. Untuk sertifikat halal terbaru itu berlaku untuk 4 tahun. Ya. Kemudian untuk prinsip dasar sistem jaminan produk halal itu ada 5 kriteria SJPH, yaitu yang pertama komitmen dan tanggung jawab, kemudian kedua adalah bahan, berikutnya adalah proses produk halal, dan selanjutnya ada produk dan pemantauan dan evaluasi. Ya, di sini ada pemantauan dan evaluasi. Sedangkan untuk jenis dokumennya, surat ketetapan halal itu sekarang sudah digital, ya, digital. Untuk grade-nya sama, statusnya A atau B ya. Kalau C pasti disuruh ulang lagi. Nah, ini sertifikasi halal terbaru. Bu Lisya sudah dapat yang ini belum ya? Sepertinya belum. Oke, karena belum, nanti jangan lupa ya. Ibu bisa melanjutkan untuk halal, tapi biasanya kalau proses pada saat sekarang adalah transisi itu memang suka banyak kendala. Kalau Ibu nanti terkendala, Ibu bisa hubungi kami ya. Karena kami untuk konsultan halal kita pegang beberapa restoran dan juga banyak perusahaan ya. Kemudian untuk logo halal, nanti pada kemasan contohnya gudeg Bu Citro misalnya ya, udah ada label kaleng. Nah, berapa banyak ukuran minimal? Ada 10 mm dan di 16,5 mm gitu ya. Situ ada warna ungu, hitam dan putih. Kira-kira Ibu mau pilih yang warna apa? Nih, coba ditanya. Warna apa, Bu? Hitam paling. Ya, betul. Kebanyakan industri yang paling murah hitam. Kenapa? Karena kalau ungu mahal, Bu. Ungu tuh mahal sekali, Bu. Apalagi kalau yang lead cup ya, atau yang punya silinder. Karena ungu itu gabungan warna yang paling mahal. Soalnya. Jadi bisa warna putih atau warna hitam. Ya. Kemudian Ibu masih bisa menggunakan logo halal itu sampai dengan tahun 2026. Ya. Selanjutnya ada halal product assurance system, di mana untuk UKM bisa menggunakan self declare, tapi tidak boleh untuk rumah makan ya, dan juga halal reguler ya. Ibu masuk di kategori restoran dan catering ya.
Jadi Mbak Dede juga sama ya. Kemudian untuk application for halal certification, terutama untuk form nanti Ibu Lisya ya, misalnya contoh Bu Lisya aja deh, soalnya yang punya usaha Bu Lisya nih, teman-teman yang lain belum pada masuk. Jadi Ibu Lisya nanti masuk pakai form M20K ya Bu, yang ke BPJPH-nya. Kalau nanti Ini masuk kalau ke, untuk yang baru juga, maksudnya anggaplah betul. usaha saya ini cabang baru ya, maksudnya belum ada halal. Misalnya produk mulai dari awalnya dari form ini. Betul, dari awal lagi. Karena dianggapnya itu Ibu belum, mungkin maksudnya Ibu konversi ya, tapi kalau karena sekarang adalah sistem baru, dianggapnya tetap sistem baru. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, tadi kan Ibu sudah, kita lanjut ke alur proses sertifikasi halal ini sebenarnya 21 hari kerja. Karena apabila lebih dari 21 hari kerja, maka LPH-nya yang akan dipinalti oleh BPJPH setelah audit dilaksanakan. Jadi mulai jalannya. Contoh, Bu, saya mau bikin restoran, berapa sih biayanya gitu ya? Di luar biaya dari LPH ya. Biaya resmi dari BPJPH untuk rumah makan sebesar 3.687.000. Tapi kebanyakan bisa lebih karena ada kayak kemarin yang catering yang hubungin kami, mereka ternyata udah diaudit tapi nggak selesai, ternyata findingnya belum closing ya. Jadi harus di closing dulu. Kemudian ini untuk kelompok jenis produk masih mengacu dengan SK 08 LPPOM MUI ya tahun 2021. Ya. Jadi kalau misalnya restoran, Ibu masuk di kategori restoran ya, kelompok nomor 31. Nah, tapi kalau Ibu mau bikin gudeg, misalkan besok Ibu mau bikin gudeg pouch gitu ya. Berarti kan beda kemasan. Nah, berarti masuknya kategori jenis makanan. Makanan itu atau makanan siap makan di kategori 8 ya, Bu Lisya ya. Iya. Ya, ini keterangan tidak halal sudah ada ya. Ini agak cepat karena update sedikit. Oh ya, satu hal lagi saya harus kasih tahu juga sebelum ini. Ada beberapa, terutama misalkan Ibu menggunakan daging gitu ya. Daging itu dia harus tersertifikasi yang diakui oleh MUI ya. Misalkan dari India gitu ya. Jadi dia harus dari Jamiat Ulama Halal Foundation India. Di luar dari itu tidak bisa diakui. Jadi di India cuman yang diakui hanya rumah patung hewannya saja, tapi flavor dan raw materialnya tidak diakui oleh MUI. Belum, maksudnya belum diakui ya. Ini kita masih mengacu kepada ini untuk sertifikasi medis ya. Kemudian untuk laboratorium, karena kita rumah makan, yang ada unsur dagingnya biasa suka diminta sampel ya Bu ya. Nah, bagaimana cara ngetesnya? Yaitu dengan cara uji protein babi atau rapid test. Tetapi kalau dia produk turunan, maka dilakukan uji DNA babi. Ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Bu Lisha dapat materinya ya Bu Lisa ya? Mbak Dede juga Iya, sama Bu, ya? Ada ya? Oke, kita lanjut ke materi. Sebelum kita mengacu kepada SJPH, saya akan sampaikan dulu materi nomor 3 dulu ya. Kita balik ya. Jadi kita SJPH dulu, baru kita reminder lagi. Ya. SJPH itu sebelumnya Bu Lisya dan Mbak Dede sudah tahu belum nih apa bedanya SJH sama SJPH? Ada tahu nggak bedanya apa? Belum tahu ya. Nah, apa? Harus ikut training dulu, kalau nggak ikut nanti nggak. Kok saya nggak bisa nge-share ya? Bentar. Nah, oke. Sudah terlihat atau belum, Bapak dan Ibu? Mas, saya sudah kelihatan ini, Mas? Masih loading. Sudah. Oke, sudah ya, sudah ya. Oke. Training dan praktek penyusunan manual dan penerapan sistem jaminan produk halal, ya.
intinya adalah semua materi ini berhubungan dengan asuransi atau jaminan produk halal ya, dari mulai materinya, kemudian kebijakan umum penyelenggara jaminan produk halal, 5 kriteria sistem jaminan produk halal, dan juga implementasi dan dokumen sistem jaminan produk halalnya. Ya, di sini ada beberapa outline. Ya, peserta dapat memahami kebijakan umum jaminan produk halal ya. Jadi sekarang namanya sudah SJPH ya, teman-teman semuanya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian juga untuk kebijakan halalnya itu juga ada perubahan nanti. Ya. Selanjutnya untuk nomor undang-undang yang berlaku masih tetap di 2014, tapi ada beberapa penambahan. Ya. Untuk produk yang wajib bersertifikat halal, baik itu produk barang, semuanya mengacu kepada halalan thoyiban ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk peraturan terbaru nomor 39 tahun 2021 diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, di mana ditambah 3 tahun menjadi 2 Februari 2024 ya, dari 2019 kemarin ya. Jadi terhitung sejak peraturan ini diundangkan. Jadi dari tahun 2021 plus 3, jadi 2024 kita sudah wajib sertifikat halal. Ada beberapa kriteria definisi, dari mulai kriteria sistem jaminan produk halal, kemudian juga jaminan produk halal sendiri, produk halalnya, dan juga berlaku untuk seluruh produk, baik itu merupakan barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan oleh masyarakat. Ya, apa sih SJPH itu? Adalah merupakan suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau mau ada yang ditanya pada saat pemaparan silakan ya. Bu Ida juga kalau mau ditanya silakan Bu Ida ya. Ini untuk ruang lingkup ya, persyaratannya apa saja kita bisa lihat dari mulai usaha mikro sampai dengan usaha yang besar. Ya. Kemudian untuk sistem jaminan produk halal diterapkan dan diimplementasikan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal. Nah, ini beberapa timeline sertifikasi halal ya. Kita juga sekarang sudah mulai banyak menerima proyek untuk halal barang gunaan ya Bapak Ibu ya. Atau canting batiknya dan sebagainya. Jadi bukan hanya di makanan minuman saja. Nah, latar belakang di sini ada disebutkan ya Yuhanna sukulu mimman fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi tidak ada satupun aktivitas muamal yang bisa lepas dari kebutuhan seorang muslim ya. Jadi semuanya berhukumnya syarak ya. Dan artinya adalah wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, ini Bapak dan Ibu bisa baca ya. Intinya adalah halalan adalah bahasa Arab yang berarti diperbolehkan, diterima, diizinkan, dan legal ya. Jadi boleh. Thoyyib berarti baik dan aman untuk dikonsumsi. Jadi halal itu selalu bersamaan atau berdampingan, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau halal saja itu pasti harus ada baiknya. Jadi thoyyib ya, berarti baik. Jadi kalau kita ya halal produknya, tapi thoyyibnya enggak, thoyyib soalnya agak kotor gitu ya. Dan juga diperoleh dengan cara yang halal dan baik ya. Ini babinya imut-imut ya. Ternyata babi dan produk turunannya ini seluruh dari tubuh babi itu semuanya sangat bermanfaat
buat manusia. Ya, ternyata tapi kenapa ya kok diharamkan gitu. Nah, itu bisa nanti tafsir ulama yang menjawabnya ya. Kenapa? Misalnya di sini bisa digunakan untuk buat produk makanan, minuman sampai dengan kuas ya. Kalau ada beberapa kuas, sikat gigi, jaket, ya kolagen untuk mengencangkan kulit ya biasanya dan sebagainya ya. Bahkan ada yang sampai peluru aja ada unsur babinya. Itu semua manfaat babi. Dan ini contoh nih misalnya untuk minuman rasa. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Kategori ready to eat ya, siap makan, flavor minuman. Nah, ini yang agak diperhatikan adalah flavornya. Flavornya pakai apa? Yang perlu titik kritisnya di sini. Kemudian contohnya ini biskuit ya. Komposisi bahannya kita akan cek seluruhnya sampai dengan apa saja sih yang terdapat dalam formula biskuit tersebut, yaitu semua dicek satu persatu. Nah, kemudian ini juga sama sikap seorang muslim terhadap hal yang subhat. Ya, intinya adalah sesuatu yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya ada perkara subhat, yaitu samar-samar. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang subhat itu, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa ya terjatuh kepada yang subhat, berarti ia telah jatuh dalam yang haram. Ketahuilah di dalam tubuh terdapat segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh, namun jika ia rusak maka akan rusak pula lah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati ya. Nah, insya Allah kita nggak ada yang punya sakit hati ya. Pas sering sakit hati ya. Lanjut ya. Berikutnya ini Bu Lisya, Mbak Dede ya, Bu Ida sudah biasa tahu ya, ini untuk SJPH ya. Kemudian di sini ada ruang lingkup dan 5 kriteria inilah yang menjadi proses produk halal yang dievaluasi dari mulai komitmen dan tanggung jawab, bahan baku, proses produk halal, dan pemantauan serta evaluasi. Nanti pada sesi berikutnya itu akan ada simulasi pembuatan SJPH ya, Bapak Ibu. Berikut adalah komitmen dan tanggung jawab. Jadi 5 kriteria kan kemarin 11 kriteria ya Bu Lisha ya. Jadi jadinya sekarang 5 kriteria dari komitmen dan tanggung jawab, kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak, pembinaan sumber daya manusia. Ya ini nanti saya akan bedakan apa sih yang beda dari 11 ke 5 gitu ya. Kemudian kriteria bahan, prosedur yang menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan, kemudian proses produk halal dari mulai lokasi, tempat dan alat, peralatan dan perangkat PPH dan juga prosedur PPH. Kemudian berikutnya ada produk umum dari nama, bentuk, profil sensori, pengemasan dan label produk, identifikasi dan mampu telusur, serta pemantauan dan evaluasi ya dari pelaksanaan audit internal, kaji ulang manajemen bukti pelaksanaan audit internal dan sebagainya ya. Nah, ini untuk kebijakan halal nanti akan ditulis ya, ada di SJPH. Kita akan ada sesi keempat ya Mas Muslim ya. Oke. Kemudian ini juga bahan. Bahan itu sekarang ada 3 kategori plus juga dengan bahan lainnya. Kalau zaman dulu kan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong ya. Sekarang ada kemasan juga, kemasan pelumas grease atau sanitizer yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Kemudian bahan pencuci yang kontak langsung dengan fasilitas yang langsung kena peralatan produksi. Jadi Ibu kalau besok mau pakai tipol atau mau pakai big clean gitu ya, pastikan kita pakai sunlight aja deh Bu gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi yang penting ada sertifikat halal atau dia ada free pork statement atau bebas babi dan turunannya. Kemudian media untuk validasi pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Ya, kemudian di sini ada kriteria bahan yang digunakan. Nanti kita bisa
skip ya, bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, itu sudah pastinya. Darah, bangkai, bagian tubuh manusia tidak boleh ya. Hammer, hasil samping hammer, jadi bukan yang hammer industrial kita ada ya, biasa masih boleh. Jadi alkoholnya dari mana nih? Tapi dicek dulu dia bagaimana proses produksinya. Hewan bertaring dan kuku tajam. Kemudian fasilitas produksi yang digunakan untuk produk babi menggunakan apa gitu misalnya. Dan juga tidak bercampur dengan najis. Kalau untuk restoran wajib halal dedicated, tidak boleh sharing facility ya, Bapak Ibu ya. Kalau laut gimana Bu? Makanan yang dari hewan laut, insya Allah yang seluruh hewan laut itu halal. Tetapi bagaimana cara untuk membuatnya ya? Kadang-kadang ditambah angcuy, ditambah kikoman, itu yang jadi nggak halal ya. Kemudian ada bahan yang memenuhi aspek keamanan sesuai dengan kesehatan dan peraturan yang berlaku, dan juga ada bahan mikrobial yang tidak menyebabkan infeksi, yang media pertumbuhannya bebas babi dan turunannya, etanol atau alkohol yang bukan berasal dari industri hammer. Kemudian ada bahan yang harus disertai dokumen berupa sertifikat halal, antara lain adalah bahan-bahan yang bukan termasuk bahan kritis gitu ya. Jadi dia cara buktinya gimana? Kalau dia kritis dia wajib ada sertifikat. Atau kalau dia tidak kritis dia boleh pakai flowchart production atau pakai MSDS, dan juga pernyataan bebas babi itu wajib ada. Harus ada tulisannya, bukan hanya animal statement saja. Ya, kemudian kategori bahan ada 3, ada tidak kritis atau positive list. Contohnya apa sih Bu? Garam, bawang merah, misalnya ketumbar gitu ya. Atau kemudian ada bahan kritis dan bahan sangat kritis. Biasanya kalau bahan sangat kritis berasal dari hewan. Sulit ditelusuri kehalalannya, bahan berasal dari bahan yang kompleks. Jadi pelaku usaha atau owner perusahaan harus memiliki yang menjamin prosedur sesuai dengan yang diimplementasikan. Nah, berikutnya ini untuk proses produk halal ada lokasi, tempat, dan peralatan. Wajib dipisahkan dengan proses produk tidak halal. Menjaga kebersihan, bebas dari najis dan bahan tidak halal. Kemudian peralatan dan perangkat PPH wajib dipisahkan dengan proses produk tidak halal. Dan menjaga kebersihan, bebas dari najis dan bahan tidak halal. Ya, di sini ada dokumentasi aktivitas kritis. Ya, apa saja ini pasti Bu Lisha sudah punya ya. Nanti Mbak Dede juga belajar lagi ya, misalnya kan masih baru nih. Oh, Bu, saya mau buat gimana nih caranya bikin prosedur, nanti bisa diajarkan. Ya. Nah, untuk PPH lokasi hampir sama seperti SLS, tetapi ada bedanya. Jika untuk penyembelihan hewan halal dan dengan hewan tidak halal harus terpisah rumah potongnya, ya. Jadi nggak boleh berdekatan, atau dia tidak boleh dalam satu plan pemotongan. Jadi harus benar-benar terpisah. Kemudian syaratnya apalagi untuk RPH atau RPA dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang atau alat dan produk antar rumah potong ya. Tidak berada di rawan banjir ya. Tadi ya, kuncinya ini aja. Tidak berada di daerah rawan banjir. Kenapa sih Bu? Kenapa harus bebas banjir gitu ya? Ya karena tadi mungkin hewannya halal tapi ternyata nggak toyib gitu ya. Ternyata tercemar, apalagi kalau banjir itu kan banyak salmonella, banyak bakteri patogennya ya, kayak Escherichia coli atau salmonella dan sebagainya. Ada pencemaran asap dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau untuk memotong hewan ada tambahan lainnya. Kemudian untuk konstruksi juga sama, mempunyai dasar yang kuat ya dan mencegah kontaminasi, dan juga untuk pintu mempunyai pintu terpisah untuk masuknya hewan dan masuknya hewan potong, keluar karkas dan daging. Jadi tidak boleh dalam pintu yang sama. Hewannya sapi masuk, keluarnya itu jadi daging potong gitu atau karkas di tempat yang sama, itu tidak boleh ya. Jadi harus terpisah.
Kemudian di sini ada penyembelihan hewan halal dari penampungan, penyembelihan, pengulitan, pengeluaran jeroan, ruang pelayuan, penanganan karkas, ruang pendinginan, dan sarana penanganan limbah. Dan juga wajib memisahkan terkait tempat dan alat proses produksi halalnya. Ya, ini kalau untuk hewan penyembelihan, ya di sini ada pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Ya. Kemudian wajib menjaga kebersihan dan higienitas lokasi dan tempat PPH, memiliki lokasi yang bebas dari najis dan dari bahan yang tidak halal. Ya. Jadi kayak tadi, Ibu kan sudah tahu nih, wah kita daerah banjir jangan dibeli ya Bu, atau jangan sewa di situ, karena nanti SLS-nya nggak bisa dapet, halalnya pun juga sama, gitu ya. Itu kuncinya di struktur bangunan. Kemudian wajib memisahkan antara tempat penyimpanan yang halal dengan yang tidak halal. Jadi harus dipisahkan. Wajib memisahkan antara tempat pengemasan yang halal dengan yang tidak halal. Ya. Dan juga memisahkan tempat pendistribusian yang halal dengan yang tidak halal. Dan memisahkan antara tempat penjualan dengan yang halal dengan yang tidak halal. Tapi kalau bisa kita halal dedicated semua ya. Wajib memisahkan antara tempat penyajian yang halal dengan yang tidak halal, meliputi penyajian produk dan juga proses penyajian ya, baik sarana ataupun prosesnya. Ini memang lumayan banyak ya. Bapak Ibu bisa baca ya di layar. Intinya semua proses wajib terpisah. Atau kalaupun misalkan sharing facility, dia harus ada proses cleaningnya. Ya, di situ ada CIP-nya gimana nih? Cleaning in process ya, CIP. Kalau bahasa industrial kita bilangnya CIP. Kemudian peralatan dan perangkat PPH, ya, wajib memisahkan, tadi sudah ya, kita sudah sampai bahas tadi. Nah, alat pengolahannya pun juga sama. Tidak digunakan secara bergantian. Tapi kalau untuk restoran, ada dua ya, restoran dan rumah dedicated. Ya. Dilarang menggunakan alat penolong dari bahan yang tidak halal, misalnya kuas. Ya, kadang-kadang kan kita suka bikin tuh ayam bakar. Nah itu kuasnya Ibu kalau bisa yang sudah tersertifikasi halal ya Bu, atau pakai rubber boleh nggak Bu? Boleh. Atau pakai silika yang modelnya kuas yang halus tapi dia dari bahan plastik gitu ya boleh juga. Ya, tapi jangan yang dari bulu. Bulu biasanya bulu babi. Bu, tapi ada bulu, tapi bulu kuda boleh nggak Bu? Boleh. Itu masuknya kategori barang gunaan ya. Kemudian wajib menggunakan alat pengemas yang memenuhi persyaratan, tidak menggunakan alat pengemas secara bergantian. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda ya. Menggunakan juga pembelian alatnya juga harus berbeda dan juga tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang tidak halal. Tapi insya Allah gudeg Bu Citra halal semua ya Bu ya. Bu Lisha ya. Kemudian wajib menggunakan alat distribusi yang memenuhi persyaratan, ini sudah ada. Wajib menggunakan alat penjualan yang memenuhi persyaratan, tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian. Jadi terkadang nih sering kejadian adalah di food court. Makanya food court itu susah untuk dihalalkan. Ya, ternyata yang di depan jualannya babi panggang gitu ya. Di belakangnya bebek goreng Bapak Haji siapa. Ternyata cucinya barengan gitu. Ya. Nggak boleh, itu juga agak sulit untuk dihalalkan karena dia di food court kita agak lebih agak straight ya. Kalau di halal itu dipastikan dulu jangan sampai cuci piringnya bersamaan dengan toko yang lain ya. Kemudian wajib menggunakan alat penyajian yang memenuhi persyaratan ya, tadi tidak boleh bergantian dan juga menggunakan sarana yang berbeda. Ya, termasuk juga alat penyimpanan sendiri. Kayak kemarin saya ngaudit, misalnya yang punya non muslim Bu, gimana? Kita pastikan dulu nih, kulkasnya beda nggak atau sama nggak satu tempat. Kalau sama, kulkas sama, dapur sama, berarti nggak bisa untuk dihalalkan ya, karena harus beda produk. Kemudian ini untuk pencucian fasilitas dan penyamakan. Kalau contoh pertanyaan misalnya, Bu, boleh nggak saya pakai tas dari tas kulit buaya? Gitu.
Tas kulit buaya boleh, yang penting sudah disamak ya. Jadi yang penting kulitnya bukan dari kulit babi dan anjing dan turunannya. Tapi saya nggak motongnya nggak pakai halal, nggak pakai bismillah Bu buayanya gitu. Tadi sudah, jadi benar-benar disucikan dari kotoran dan najis ya untuk penyamakannya. Menurut fatwa MUI itu diperbolehkan ya. Jadi pakai tas yang dari dari harimau gimana Bu? Nggak apa-apa, boleh, diperbolehkan ya. Tapi masuknya ke fatwa ya, di fatwa. Kemudian untuk prosedur PPH memiliki prosedur dan menerapkan prosedur pelaksanaan secara tertulis dan terdokumentasi. Ya, ini untuk terdokumentasi. Ya. Pastikan fasilitas produksi yang kontak dengan bahan atau produk antara atau WIP. Kita kalau di industri bilangnya WIP. WIP itu work in process ya. Atau finish good. Finish good itu akhir. Nanti kan masing-masing kalau punya usaha pasti kan dari kecil dulu ya, baru nanti besar. Kemudian sucikan fasilitas produksi sesuai syariat Islam, menggunakan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal, pembelian halal, periksa kedatangan bahan, proses produksi dan penyimpanan bahan dan produk, dan juga transportasi produk. Ya. Seluruh proses dan sistem wajib tertelusur dengan baik kehalalannya, dari mulai hulu ke hilir ya, dari mulai awal pembuatan bahan baku, dari mulai pembelian bahan baku sampai dengan produk dirilis ya. Kemudian ada penarikan produk, itu ada SOP-nya sendiri. Peluncuran produk baru nih, Ibu kan membuat produk baru ya, Ibu ya. Berarti sebelum didaftarkan, sebelum dilakukan audit, Ibu wajib untuk mendaftarkan terlebih dahulu di kolom serolnya ya. Kemudian di sini ada display produk, ada formulasi produk, pengembangan produk baru. Kemudian ada ketentuan pengunjung, jadi kalau di restoran wajib ada ya, dilarang bawa anjing gitu ya, dilarang membawa makanan minuman dari luar. Kalau belum ada berarti diragukan nih sistem halalnya jalan nggak gitu. Kemudian penentuan menu, pemingsanan hewan dan penyembelihan hewan. Wajib mensosialisasikan prosedur PPH ke semua pihak yang terkait, disertai dengan dokumentasi bukti sosialisasi, melakukan evaluasi secara berkala. Dulu laporan berkala 6 bulan sekali, tapi yang sekarang sudah 1 tahun sekali ya. Dan menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Waktu saya sampai jam berapa ya Mas ya? Mas Muslim, waktu saya sampai jam berapa? Waktu Ibu sesi ini itu Yang untuk sesi ini, karena lumayan banyak ini materinya. sampai pukul 14 tuh. Oke. 14 sampai 15 dijawab. Oh, jam 3. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai kriteria yang tidak boleh diproses ulang. Dan di downgrade, kalau untuk di halal, kalau untuk di food safety itu masih boleh. Tapi kalau untuk di halal, apabila tercemar atau terkontaminasi produk yang tidak halal, maka tidak boleh dilakukan proses ulang, rework, atau downgrade, atau direformulasi kembali. Itu sudah tidak boleh. Ya. Kemudian produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Jika produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau digunakan sebagai pakan ternak biasanya. Tapi harus ada berita acaranya. Memiliki prosedur identifikasi, ya. Kemudian serta menetapkan tindakan koreksinya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Ada yang mau tanya, silakan. Ada ya? Kalau tidak ada, lanjutin lagi ya. Pensucian suatu benda termasuk alat produksi yang terkena najis mutawasitoh atau najis sedang digunakan dengan menggunakan air. Caranya dicuci dengan 7 kali air
yang salah satunya dengan debu atau tanah atau penggantinya memiliki daya pembersih yang sama. Biasanya ada tuh untuk pembersih sabun ya. Jadi setara dengan debu yang tadi untuk mensucikan. Dan alat produksi yang dibuat dari benda yang keras dan tidak menyerap najis atau tasyarub, misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena najis sedang atau mutawasito, jika disucikan menggunakan air akan merusak alat dan atau proses produksinya. Maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air selama barang tersebut suci serta bebas najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan produk non babi meskipun sudah melalui proses pencucian. Ya. Kemudian terakhir dokumen proses pengolahan produk. Nah, ini yang kita baca adalah perundang-undangan ya Bapak Ibu. Jadi lumayan. Jadi kalau penyampaian materi SJPH ngantuk-ngantuk nih, apalagi istirahat nih. Kemudian untuk pengajuan pendaftaran sertifikasi terhadap produk dengan nama produk tidak dapat dilakukan jika mengandung nama minuman alkohol, mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan, dan juga bertentangan dengan akidah Islam dan mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar, atau porno ya. Oke, ya. Kemudian untuk produk yang berbentuk atau bentuk produknya seperti hewan babi atau anjing, atau ada labelnya dan juga mempunyai makna yang tidak Islami atau sifatnya erotis, maka tidak dapat disertifikasi halal. Begitu juga kepada yang profil sensorinya memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk yang haram, maka dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa ulama, majelis ulama. Kemudian produk atau bahan aman untuk dikonsumsi. Ya, untuk pengemasan dan pelebaran produk menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat dari atau tidak mengandung bahan dan tidak halal. Kemudian proses pengemasan produk halal sesuai dengan isinya. Produk yang dikemas ulang atau repack atau diberi label ulang dapat diajukan serta untuk sertifikasi dengan syarat produk tersebut telah memiliki sertifikat dari BPJPH atau produk memiliki persyaratan berikut. Contohnya apa? Oh, ternyata produknya positif list ya tadi ya. Kemudian tidak yang masuk dalam daftar positif list diproses dengan bahan penolong kritis bersertifikat halal. Dan juga ada gula dan kismis yang dilengkapi dengan sertifikat halal BPJPH atau sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga lain yang bekerja sama dengan BPJPH. Ya, ini beberapa contoh ya untuk gambar dan tulisannya. Kita masuk ke pengemasan. Kemudian untuk pengemasan dan pelabelan produk ya dari kemasan produk, bagian tertentu dan produk tempat tertentu pada produk ya. Selanjutnya kemampuan telusur atau traceability. Jadi dipastikan identifikasi dan mampu telusur. Contoh kode untuk kode produksi sendiri, Bapak Ibu sudah ada tanggal kode produksi belum? Contohnya ini ya, tanggal produksi manufacturing date-nya 4 atau 19, 12, 06, 01 misalnya. Ini harus bisa dibaca ya, ditelusuri. Nah, kemudian ini ada pemantauan dan evaluasi, audit internal, kaji ulang, bukti pelaksanaan dan pelaporan audit. Ya. Kemudian harus memiliki informasi terdokumentasi SJPH yang dituangkan dalam manual halal. Nah, oke, ini implementasi kita ada nanti akan ada sesi untuk template SJPH. Ya. Kemudian informasi umum perusahaan. Nah, dipastikan sudah punya izin edar ya Bapak Ibu. Nah, jika belum punya, boleh paralel. Ya. Kemudian untuk ini, kita nanti akan lakukan pengisian template SJPH ya. Berikutnya, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu kali Mas dari para peserta, silakan. Sambil saya setelah ini masuk ke HAS 23.000 ya. Tematik. Kita bicara HAS 23.000 tematik. Silakan.
Ini dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa via kolom chat atau langsung membuka suara atau audionya. Dipersilakan. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya boleh nggak Mas? Nanti bisa dapat ini nih, apa, voucher ya. Di sini Mbak Dede ada ya? Apa kemana nih Mbak Dede? Ada. Ada, oke. Oh kalau Jessica dirahasiakan. Ibu Ida standby. Standby, Bu. Oke, Ibu Lisya. Oh, kayaknya Bu Lisanya lagi kemana-mana nih, Mbak. Oke, saya yang mau tanya sekarang ya. Boleh dijawab ya. Apa yang dimaksud dengan najis atau mutawasitoh? Ada yang tahu? Silakan. Boleh jawab, Bu. Nggak apa-apa. Dapat hadiah voucher GoPay 25.000. Ayo, Bu Ida, Mbak Dede, Bu Lisya. Nggak ada mau hadiah kayaknya, Mas. Halo, apa saya nggak ini nih, nggak kedengeran suaranya? Kedengeran Bu Asti, suaranya normal Bu Asti. Dengar nggak? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Saya kepada peserta ini lumayan hadiahnya. Oke. Ayo. Ini Bapak Ibunya pada ngilang ini. Pesertanya soalnya ngikutnya yang SLS ada ya. Yang halal udah pada ngerti. Ya, Wida, silakan dijawab Wida. Atau ini Kak Dede, silakan. Kalau salah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Kamu juga belajar, Bu. Najis adalah najis kotor ini yang menjadi sebab kayak terhalangnya kita buat beribadah kayaknya sih Ya, seperti itu. betul. Berarti kalau najisnya mutawasito gimana cara pembersihannya? Dengan yang 7 kali tadi atau Hmm. dengan tanah atau cairan yang bisa menghilangkan bau, rasa, aroma ya, warna. Ya. Sudah? Udah itu aja. Oke, kira-kira jawabannya betul nggak ya Mas Muslim ya? Betul nggak Mas jawabannya? Sepertinya betul Bu. Betul nggak kira-kira? Kalau sampai salah berarti saya yang salah ini jelasinnya. Ya. Ya. Dapat nggak nih, dapat dikasih voucher nggak Bu Ida? Bu Lisyanya? Mana Bu Ida ya? Dikasih, Bu. Oh dikasih, berarti jawabannya benar ya Bu? Najis berat. Nambahin boleh. Yang ada dalam kotoran. Jadi kalau terkena itu boleh dibersihkan dengan 7 kali tadi. Nah, salah betul. satunya dengan tanah atau sabun. Ya udah benar tadi ya Bu Lisya. Oke, Bu Lisya dapat voucher GoPay 25.000 ya Bu. Nanti silakan hubungin Alhamdulillah. panitia. Bu Lisya ya Bu, beda Iya, belum? Bu Lisa. Iya, Bu Lisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Lisa ya. Oke, intermezzo kita lanjut lagi ya. Kalau di dinasti nanti sebar-sebar vouchernya belakangan, ini udah mulai ngantuk-ngantuk soalnya. Oke, kita masuk ke materi terakhir ya. Bukan materi terakhir ya, materi untuk khas 23.000 tematik. Sebentar. Oke. Teman-teman semua udah pernah dengar belum ya? Khas 23.000 tematik apa sih gitu. Nah, kan Bu Lisya kan udah punya ini nih halal sebelumnya ya. Jadi Bapak dan Ibu karena kita masih dalam proses masa transisi dan juga khas 23.000 tematik itu merupakan masuk dari SKA KNI juga untuk penyelia halal, maka saya harus sampaikan di sini ya.